Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, hari ini kita akan coba gali lebih dalam sebuah renungan dari NDC Ministry. Judulnya Jadilah Padaku Menurut Perkataanmu. Ini dasarnya dari Lukas 1 ayat 26-38. Iya, betul. Kisah Maria ya? Betul. Jadi, misi kita kali ini tuh ingin melihat gimana sih ketaatan kita dalam hal-hal yang mungkin kelihatan biasa aja, sehari-hari gitu, justru bisa jadi kunci untuk panggilan Tuhan yang lebih besar. Kita belajar dari Maria. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda nih. Pernah nggak sih merasa nunggu-nunggu panggilan yang wah gitu dari Tuhan, sampai tanpa sadar malah abai sama hal-hal kecil yang ada di depan mata? Yuk kita bedah bareng. Oke. Nah, penting banget lihat konteksnya Maria ya. Dia kan seorang gadis muda, asalnya dari Nazaret, kota kecil yang ya bisa dibilang nggak terlalu dianggap penting lah waktu itu. Bukan siapa-siapa gitu ya. Betul. Bukan tokoh terkenal, bukan orang berpengaruh. Tapi malaikat Gabriel datang dan menyapa dia sebagai pribadi yang dikaruniai Tuhan. Ini menarik loh. Artinya, meskipun dari luar tampak biasa, Tuhan sudah memilih dan memberkatinya secara khusus. Kontras banget ya dengan pandangan dunia. Terus panggilan yang datang itu kan, wah benar-benar di luar logika kita ya. Iya banget. Dibilang bakal mengandung anak Allah, padahal belum menikah. Itu dia, zaman itu kan ini bukan cuma soal malu atau reputasi ya. Jauh lebih serius. Ada risiko hukum, risiko sosial yang fatal. Bisa dianggap berzina. Hukumannya bisa sampai dirajam batu. Ini panggilan yang benar-benar menantang segalanya. Logika, rasa aman, semua ditabrak. Sulit dibayangkan tekanannya ya. Tapi respons Maria ini di Lukas 1 ayat 38 itu singkat tapi luar biasa dalamnya. Nah, itu dia poin kuncinya. Dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini bukan sekedar pasrah loh ya menurut saya. Setuju, ini deklarasi iman. Iya kan? Pertama dia sadar posisinya hamba Tuhan. Artinya, ya udah total serahkan diri pada kehendak Tuannya. Kedua, ini iman yang radikal banget. Percaya sama siapa Tuhannya, bukan pada masuk akal atau enggaknya. Perintah itu buat dia secara pribadi. Nah, disinilah renungan ini ngasih kita perspektif yang menurut saya tajam ya. Kesiapan Maria ini untuk bilang ya pada panggilan sebesar dan seberisiko itu kemungkinan besar nggak muncul tiba-tiba. Maksudnya gimana tuh? Itu adalah buah. Buah dari kebiasaan dia taat dalam hal-hal yang mungkin kita anggap nggak spektakuler. Hal-hal sehari-hari. Seringkali kita salah fokus ya kan. Kita nunggu momen ilahi yang dramatis, yang heboh gitu. Iya, kita sering bayangin panggilan Tuhan itu kayak petir menyambar gitu ya, jelas, besar. Nah, kalau gitu konsep persiapan dalam rutinitas ini, gimana mengubah cara kita lihat hari-hari yang terasa biasa aja, mungkin malah membosankan kadang-kadang? Justru itu, perspektif renungan ini sebenarnya kayak peringatan buat kita. Kalau kita terlalu fokus kejar hal besar, itu bisa secara aktif bikin kita buta loh sama panggilan Tuhan yang sebenarnya udah ada di depan mata saat ini. Oh gitu. Iya, panggilan itu justru seringnya tersembunyi di dalam rutinitas. Bisa lewat suara hati kecil yang dorong kita lakukan yang benar, atau ya kesempatan sederhana buat tunjukin kasih ke teman kantor yang nyebelin mungkin. Atau dorongan buat memberi waktu kita lagi pas-pasan. Atau bahkan tugas yang berat banget buat maafin orang yang udah nyakitin kita. Nah, di area latihan inilah, di hal-hal kayak gini, karakter kita, kesetiaan kita itu diuji dan dibentuk sama Tuhan. Oke, jadi tantangannya itu melihat nilai yang tersembunyi di balik hal-hal yang sering kita anggap remeh ya. Pesan ini berarti benar-benar buat Anda pendengar. Jangan pernah sepelekan kesetiaan dalam perkara sehari-hari. Betul. Bisa jadi loh pas Anda merasa hidup lagi datar-datar aja, nggak ada yang spesial, justru Anda lagi dalam pelatihan intensif buat misi yang lebih besar nanti. Renungan ini kayak ngajak kita refleksi. Jangan-jangan kita, tanpa sadar ya, lagi nolak panggilan Tuhan hari ini cuma karena terlalu sibuk nungguin event besar yang belum tentu datang seperti yang kita bayangkan. Dan ada pertanyaan lanjutannya yang bagus banget buat direnungkan. Di area spesifik mana dalam hidup Anda sekarang ini? Coba pikirkan. Mungkin dalam pekerjaan Anda, cara Anda ngobrol sama keluarga, kesetiaan sama pasangan, komitmen di gereja atau komunitas, atau cara kelola uang. Di mana Tuhan manggil Anda untuk setia sekarang, hari ini,
Meskipun nggak ada yang lihat, nggak ada yang kasih tepuk tangan, setia kerja jujur, mengasihi tanpa pamrih, berani mengampuni, memberi dengan tulus. Nah, itulah bentuk ketaatan harian yang dimaksud. Ini benar-benar kayak memutar balik cara pandang kita ya. Jadi bukan nunggu yang gede, tapi justru setia sama yang kecil di depan mata ini. Tepat sekali. Jadi inti pembelajarannya adalah bahwa respons hati kita, jadilah padaku menurut kehendakmu, yang kita latih dan hidupi dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Setiap hari ya? Ya. Iya, setiap hari. Itulah yang pelan-pelan membentuk kapasitas kita, membentuk hati kita siap menerima dan menjalankan mandat Tuhan yang mungkin lebih besar ketika waktunya tiba nanti. Seperti diringkas dalam hikmat hari ini di sumber kita. Ketaatan dalam hal kecil adalah pintu masuk menuju panggilan Tuhan yang lebih besar. Oke, lalu gimana kita bisa melatih ini secara praktis ya? Sumber ini ngasih saran yang sederhana tapi kuat banget sih menurut saya. Gimana tuh? Biasakan aja setiap hari, mungkin pas pagi-pagi gitu ya, tanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini di mana Engkau panggil aku untuk taat dan setia? Simpel kan? Terus ya lakukan. Bisa jadi bentuknya itu selesaikan tugas kantor dengan baik, nepatin janji, jaga omongan, atau sekedar kasih perhatian ke orang yang mungkin lagi diabaikan. Tindakan nyata ya. Betul. Dan ini sebagai pemikiran penutup deh buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau ketaatan kecil kita hari ini, itu adalah sebuah latihan yang tersembunyi. Kira-kira latihan untuk misi besar apa ya yang mungkin sedang Anda jalani saat ini, tanpa Anda sadari? Yang maknanya baru akan terungkap nanti di kemudian hari. Coba deh direnungkan.